Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana driver SOCL 504 dan 506 bisa merajai atau bisa menguasai pasar dari power amplifier itu sendiri. Oke, bagi yang penasaran apa alasannya, silahkan di download sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru saya. Terima kasih. Nah, oke lur ya, kita lanjut ke videonya. Jadi seperti yang dulur-dulur lihat, jadi yang namanya driver SOCL 504 dan 506 itu sangat merajai ya, sangat merajai pasar dari driver di dunia perakitan audio gitu ya. Pasti dulur semua pernah lah dengar namanya ataupun pernah memiliki dan juga pernah modif driver SOCL 504 atau 506 gitu. Nah, sebenarnya kenapa driver SOCL 504 dan 506 itu bisa semerajai itu ya. Jadi bisa dibilang untuk driver kelas rumahan, driver kelas AB, rakitan itu pasti semuanya pernah lah yang namanya ngerakit driver SOCL 504 506 gitu. Jadi alasannya yang pertama itu ada karena driver SOCL 504 dan 506 itu adalah kembangan dari driver OCL 150 watt ya. Ya bisa dibilang semua driver itu ya kembangan dari OCL 150 watt. Cuma kalau SOCL 504 dan 506 itu benar-benar sangat mirip lur. Sangat mirip sekali gitu. Misalkan kita bedakan antara OCL 150 watt dengan SOCL 504. Itu bedanya cuma ada di bagian trim pot. Kalau di trim pot DCO ya, kalau di OCL 150 watt itu nggak ada trim potnya. Cuma di SOCL 504 itu dia sudah ada trim pot pengatur DCO. Terus di upgrade lagi jadi SOCL 506 itu dia sudah ada menggunakan DC servo. Jadi dia nggak perlu lagi pakai trim pot tapi diatur pakai DC servo, sehingga nggak perlu lagi ribet putar-putar trim pot, dia sudah otomatis mendekati 0 untuk DCO nya seperti itu. Dan untuk sebagian resistornya juga sebenarnya untuk sama ya, cuma ada beberapa nilai yang diganti gitu. Soalnya untuk OCL 150 watt itu dia untuk tegangan rendah, terus dimodif di bagian resistornya ya, ada dimodif sedikit, itu bisa di SOCL 504 dan 506 supaya bisa disuplai tegangan lebih tinggi daripada OCL 150 watt gitu. Terus juga di SOCL 504 dan 506 ditambahi TEF gitu. Udah gitu doang. Sebenarnya perbedaannya cuma cukup simpel antara OCL 150 watt dan SOCL 504 dan 506. Jadi itu alasan pertamanya, sangat mirip sekali, sangat mirip dan juga sangat familiar, sehingga transisi atau perpindahan dari dulur-dulur yang tadinya ngerakit OCL 150 watt pindah ke SOCL 504 atau 506 itu gampang banget. Jadi adaptasinya itu mudah banget gitu, karena sebelumnya ya kita tahu OCL 150 watt itu adalah raja sebelumnya ya, atau bahkan lebih raja daripada SOCL 504 506 gitu. Jadi ketika pindah ke SOCL 504 506 itu banyak orang yang masih familiar dengan drivernya gitu. Jadi lebih mudah difahami, lebih mudah dipelajari, dan juga lebih mudah diterima gitu. Nah, lalu untuk alasan yang kedua kenapa SOCL 504 506 ini bisa sangat merajai pasar, itu karena harganya murah gitu. Karena banyak yang bikin, terus juga banyak yang suka, alhasil banyak produsennya itu banyak yang bikin. Nah, ketika banyak yang bikin, banyak peminatnya, otomatis harganya juga murah gitu. Ya kita bisa bilang harga SOCL 504 506 ini kalau harga tokoan ya ada yang 50.000, bahkan ada yang di bawah 50.000 gitu. Tergantung dari komponen ya lagi-lagi gitu. Tapi harganya ya sekitar segituan lah gitu. Jadi harganya yang pertama tadi dia sangat familiar, sangat mudah difahami. Yang kedua harganya juga murah banget, dan juga banyak sekali ditemui di toko-toko gitu. Jadi dulur-dulur nggak perlu beli ke perakit ya. Misalkan kalau kita bilang lah driver yang langka gitu, seperti misalkan driver Montarbo lah kita bilang zaman dulu ya, itu kan kalau kita beli di toko-toko itu kan nggak mungkin ada. Jadi kita harus belinya ke perakit
gitu, atau tukang yang raga driver. Tapi kalau SOCL 504 506 ini mau di plugin ada, mau di toko elektronik terdekat rumah juga ada. Jadi sebarannya itu luas, jadi gampang banget untuk kita cari kalau kita pengen merakit driver SOCL 504 dan 506 gitu. Nah, lalu alasan yang ketiga adalah karena komunitasnya itu gede banget lur. Komunitas dari driver SOCL 504 506 itu sangat banyak dan besar sekali. Kalau dulu pernah ikut ya di forum, di grup Facebook, itu banyak banget driver modifikasi, entah itu modifikasi driver SOCL 504 506 ataupun hal-hal yang semacam itulah yang membahas mengenai driver SOCL 504 506. Jadi komunitasnya ini banyak. Jadi ketika dulur-dulur ada masalah atau trouble di drivernya, itu misalkan dulur-dulur bingung ya mengatasinya gimana, itu nggak perlu harus tanya ke orang yang pakar atau apa gitu. Jadi tinggal ya tanya aja di grup, di forum gitu, itu pasti ada jawabannya gitu. Dan juga untuk alasan yang keempat adalah driver SOCL 504 506 ini sangat bisa dibilang sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena driver ini tuh sangat mudah sekali di otak-atik atau dioprek. Yang mana untuk dulu-dulu yang masih belajar ya, itu untuk otak-atik driver itu sangat seru sekali gitu. Jadi ketika kita modif driver itu sebenarnya yang kita cari itu bukan ya hasil akhir ya kita cari, tapi tujuan utamanya itu untuk belajar gitu, untuk ngulik drivernya. Itu seru banget gitu. Jadi driver SOCL 504 dan 506 ini sangat mudah sekali di modif gitu. Jadi untuk modifnya itu bervariasi. Ada yang modifnya itu naikin gain, ada yang modifnya itu nambah tegangan supaya lebih bisa di tegangan tinggi, bisa juga turunin tegangan. Ada juga yang paling banyak dan yang juga paling digemari itu adalah mengganti yang namanya karakter suara dari driver ini gitu. Misalkan pengen dibuat low sub, pengen dibuat mid high, itu sangat mudah sekali gitu. Yang mana kalau driver lain yang lebih kompleks daripada driver SOCL 504 506 itu kalau kita modif itu kalau nggak selalu stabil drivernya itu. Kadang ketika kita modif bagian ini nanti DCO-nya jadi tinggi, nanti biasanya jadi pincang dan lain sebagainya, jadi gitu. Jadi nggak stabil. Tapi kalau driver SOCL 504 506 itu walaupun kita modif ya, drivernya ini tetap stabil. DCO-nya juga dia walaupun ada geser ya nggak geser jauh, biasanya juga nggak terlalu pincang. Jadi untuk pemula sih enak banget ya. Dan saya sarankan kalau untuk pemula itu kalau mau modif driver ya SOCL 504 506 itu enak banget gitu. Jadi nanti kalau belajar driver lainnya ya yang masih kelas AB itu pasti enak banget gitu, karena sudah paham dasar-dasarnya, jadi lebih mudah gitu. Lalu untuk alasan selanjutnya, driver SOCL 504 506 ini untuk pemodifannya itu nggak ribet lur. Jadi misalkan kita bilang lah untuk penggantian karakter suara itu tinggal kita rubah satu komponen, dua komponen itu sudah berubah karakter suaranya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu yang namanya membuang uang yang banyak gitu. Jadi kita cukup ya modal Rp5.000 sudah bisa mengganti karakter suara sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Lalu untuk alasan selanjutnya, driver SOCL 504 506 ini untuk bagian partnya ya, untuk komponen-komponennya itu sangat murah dan mudah dicari gitu. Nah, kita bisa bilang di sini kan ada TR ya, TR driver. Di sini menggunakan C4793 dan juga A1837. Yang mana TR ini tuh dia harganya murah dan juga banyak sekali ditemui di pasaran gitu. Jadi bukan tipe transistor yang langka gitu. Ada beberapa driver yang menggunakan transistor yang langka dan juga mahal. Jadi misalkan kita mau modif itu ya susah, kita harus belinya itu nggak bisa beli di toko elektronik terdekat, kita harus beli online, terus harganya juga mahal, jadi agak menghambat gitu. Terus juga resistor di sini itu nilainya itu resistor nilainya yang sangat umum sekali, misalkan 10 kilo, 47 kilo, 15 kilo, 27 kilo, jadi sangat umum sekali gitu. Karena ada beberapa driver terutama driver modern yang saat ini ya, itu nilai R-nya itu, nilai resistornya itu ada yang langka ya, ada
ada yang nilai resistornya itu sangat jarang ditemui di pasaran gitu. Jadi kita harus benar-benar belinya itu di toko audio ataupun di toko online gitu, dan toko online juga nggak semuanya ada, jadi emang bener-bener langka gitu. Jadi untuk SOC 504 506 ini dia bener-bener komponennya itu mudah dicari dan mudah didapatkan juga, seperti itu. Nah, lalu alasan yang selanjutnya kenapa driver SOC 504 506 ini dia bisa laku sekali di pasaran, karena driver ini tuh sangat mudah sekali untuk diservis gitu. Jadi misalkan ada kerusakan, ada kebakar gitu drivernya, itu gampang banget untuk cara kita servisnya gitu. Jadi nggak perlu tenaga ahli ataupun tukang servis gitu. Jadi kita sendiri juga bisa, asalkan kita sudah paham ya untuk dasarnya gitu. Jadi mudah sekali untuk diservis ataupun dibetulin kalau ada kerusakan gitu. Nah, begitu tuh di sini yang masih setia dengan driver SOC 504 506, silahkan tulis di kolom komentar seperti apa pengalamannya menggunakan driver ini dan kenapa alasannya masih bertahan sampai sekarang menggunakan driver SOC 504 dan juga 506 ini. Dan juga misalkan ada alasan yang belum saya jelaskan di sini, bisa dulu tambahkan di kolom komentar juga. Jadi nanti bagi teman-teman yang lain yang masih belajar bisa lebih banyak mendapatkan ilmunya, seperti itu. Terima kasih sudah nonton video sampai habis, semoga manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.